Kita lanjut ke pendekatan ketiga dari network optimization model, yaitu maximum flow problem. Beda dengan shortest path problem dan minimum span tree, yang di maximum flow problem ini kalau teman-teman masih ingat, jadi Sirvada Park itu punya problem ketiga, yaitu dia punya tram ya untuk transport dari titik O ke titik T gitu. Nah, dia punya tram. Nah, problem ketiga adalah memaksimalkan jumlah trip seharinya, karena kalau teman-teman ingat di tram itu, jadi di Sirvada Park itu cuma bisa dilalui oleh tram. Jadi pengennya meningkatkan jumlah trip seharinya sehingga orang yang datang ke park itu lebih banyak, gitu ya. Nah, cara memaksimalkan jumlah trip sehari itu kita bisa pakai namanya maximum flow problem. Jadi di sini 5, 7, 1 dan lain sebagainya ini bukan distance atau bukan cost, tapi di sini adalah trip. Jadi jumlah kapasitasnya. Jadi 5 trip sehari dari O ke A ke B, ada 1 trip dan lain sebagainya. Nah, caranya kita pakai namanya maximum flow problem ya. Di sini ada 7 tram yang bisa dilalui dari O ke T. 5 tram lewat OBET, 1 tram pakai OBCET, dan 1 tram lagi gunakan OBCEDT. Nah, di maximum flow problem ada namanya source dan sink. Source ini adalah initial node-nya atau node di awalnya. Sedangkan sink adalah node yang menjadi destinasinya atau terminal T, seperti kita tahu. Nah, remaining nodes-nya adalah transshipment nodes. Jadi A, B, C, D, E itu adalah transshipment nodes, gitu ya. Nah, di sini juga ada flow, jadi ada aliran. Aliran itu dari source, meninggalkan source menuju ke sink. Dan memiliki tujuan dari maximum flow adalah memaksimalkan total dari flow dari source ke sink. Jadi maksimalkan flow dari source ke sink. Atau di sini flow-nya adalah jumlah trip. Makanya kita ingin memaksimalkan jumlah trip dari si terminal O ke terminal T tadi. Gitu. Nah, biasanya bisa kita gunakan linear programming, tapi augmented path algorithm ini lebih efisien dirasa. Jadi kita akan belajar tentang nanti augmented path algorithmnya. Nah, sehari-hari kayak apa sih dipakainya? Dipakainya bisa dalam misal contohnya companies distribution network dari factories ke customer. Kan kita pengennya dari factories ke customer itu trip per harinya lebih banyak gitu ya, atau barang yang dikirimkan lebih banyak. Jadi customer jadi happy karena barangnya banyak udah nyampe. Nah, itu bisa kita gunakan. Contohnya seperti itu ya, dan lain sebagainya bisa teman-teman baca. Nah, augmented path algorithm itu kayak apa? Namanya tadi juga ada namanya aliran. Jadi dia mengalir dari satu node ke node lain. Jadi misal di sini nanti misal ada 5 trip, misal 5 trip yang tadinya di sini 7 dan 0, misal 7 trip gitu. Nah, ada 5 trip berarti 7 dikurang 5 ada 2, yang ngalir ada 5 gitu ya. Ngalir ke B ada 5 gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi di maximum flow ini satu hal yang teman-teman harus ingat, strictly positive residual capacity. Maksudnya adalah yang ngalir itu nggak ada yang negatif. Jadi semuanya harus positif yang ngalir. 0 boleh, tapi harus positif. Jadi 0 dan ke atas 1, 2, 3 boleh. Jadi nggak ada minus yang mengalir, nggak ada negatif yang mengalir. Jadi semua harus positif. Gimana caranya? Makanya nanti kita akan cari yang paling minimum. Maksudnya minimum seperti apa? Contohnya seperti ini, kita punya network seperti ini. Seperti teman-teman tahu tadi, ada yang memungkinkan visible solution-nya adalah dari OBET ya. Kita contohnya dari OBET. O ke B, B ke E ke T gitu ya. Di sini ada 7 trip dari O ke B ke E ada 5 trip, E ke T ada 6 trip. Nah, kita cari yang paling minimum. Ada 7, ada 5, ada 6. Nah, paling minimum di sini adalah 5. Maksudnya adalah 5 trip ini. Kenapa yang 5 dipilih? Karena seperti saya katakan tadi harus positif. Jadi ketika di sini ada 5 trip, harus 7 dikurangi 5 ada 2, yang ngalir ada 5 ya. 5 dikurangi 5 trip ada 0, yang ngalir ada 5. 6 dikurangi 5 ada 1, yang ngalir ada 5, maka di sini akan keluar 5. Gitu ya. Nggak mungkin kita akan kurang 6 karena di sini nanti jadi
di 5 dikurangi 6 jadi minus. Jadi kan di sini ada harus positif. Jadi yang dikurangkan adalah trip yang paling minimum, yaitu 5 gitu ya. Pertama adalah kita cari iterasi OBET tadi ya. OBET adalah 5 trip misalnya. 5 trip kita kurangi 7 dikurangi 5, tadi kan ada 2 ngalir 5. Tadi di sini adalah 5 dikurangi 5 0 gitu ya. 0 dikurangi 0 yang ada 5. Di sini tadi ada 6 ya. 6 dikurangi 5 ada 1 dan yang ngalir adalah 5 dan seterusnya 5. Nah, selain OBET dari O ke T kita mungkin bisa jadi dari OADT ya. Misal kita mau lihat OADT ya. Iterasi kedua kita bisa cari OADT. OADT di sini kita lihat ada 5, ada 3, ada 9. Maka kita akan pilih yang mana untuk yang mengalir? Yang mengalir adalah yang 3. Jadi sini ditambah 3 ya. Ada 8 ya. 8 5 dikurangi 3 di sini 2, yang ngalir 3. 3 dikurangi 3 adalah 0, yang ngalir 3. 9 dikurangi 3 adalah 6, yang ngalir 3, dan di sini ditambah 3. Maka dapatnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemungkinan lain dari iterasi untuk dari O ke T adalah selain OADT adalah OBDT. Setuju? Nah, lihat OBDT ada 2, mungkin dari OADT bisa jadi OABDT gitu ya. Ada di sini ada 2 ya. 2, OA ke B ada 1, B ke D ada 4, D ke T ada 6. Dari 2, 1, 4, 6, maka yang paling kecil adalah 1. Maka kita di sini tambahkan 1 gitu ya. 2 dikurangi 1, 1, naik masuk 1 di sini ada 4. 1 dikurangi 1, 0, ngalir ke sini 1. 4 dikurangi 1 di sini 3 ya. Yang ngalir di sini berapa? 1. 6 dikurangi 1, 5, ngalir adalah 4, maka di sini tambah 1 gitu ya. Selain OABDT, mungkin juga bisa mana lagi? OBDT ya. OBDT. Nah, di OBDT di sini ada 2, ada 3. Setelah di update kan ada 3. Di sini ada 5 ya. 2, 3 dan 5 kita akan pilih yang paling kecil adalah 2. Makanya di sini ditambah 2. Jadi berapa? 11 ya. 2 dikurangi 2 adalah 0, yang ngalir adalah 2. Benar? 3 dikurangi 2 adalah 1, yang ngalir adalah 2. 2 tambah 1 di sini yang ngalir berarti 3. 5 dikurangi 2 adalah 3, yang ngalir 2, 4 tambah 2, di sini kan tadi 4, 4 tambah 2 adalah 6 ya. Lalu di sini ditambah lagi adalah 2, yang keluar adalah 11. Seperti ini ya. 11, 0, 7, 1, 3, 3, 6, dan di sini 11. Oke? Nah, kemungkinan lagi O ke T ada mana lagi ya? Bisa jadi OCEDT gitu ya. OCEDT. Jadi dari O ke C, C ke E ke D, D ke T ya. Di sini kita lihat ada 4, 1, 3. Oh, ternyata kita pilih 1 dong. Nah, kan di sini ditambah 1 ya. 4 dikurangi 1 adalah 3, yang ngalir adalah 1. 4 dikurangi 1 adalah 3, yang ngalir 1. 1 dikurangi 1 adalah 0, yang ngalir 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. 6 tambah 1 adalah 7. Di sini juga ditambah 1 ya. OCEDT. Oke. Selain OCEDT ada OCET. Kita mungkinan OCET ya. Dan ke-6 adalah OCET. Nah, di OCET kita lihat ada 3 ya. OC, C ke E ada 3, E ke T ada 1. Maka kita pakai yang 1 gitu ya. Ditambah lagi 1. Jadi berapa nih? 11, 12, ini ada 13.
1 ya. 3 dikurangi 1 di sini 2, ngalirnya 1 berarti jadi 2 ya. Di sini udah enggak ya. 2 di sini 4 dikurangi 1 ada 3 dikurangi 1 adalah 2 ya. Ngalir 1 sini 2. 1 dikurangi 1 adalah 0, yang ngalir di sini 1. Maka 5 tambah 1 adalah 6. Maka di sini tambah 1 jadi 12. Maka jadilah seperti ini. 6 0 2 2 2 2 ya, sama kan? 2 2 2 2 0 6. Jadilah 13 ya. 11 tambah 1 tambah 1 adalah 13 ya. Mungkin kan ada aliran lagi selain OCEDT, OCET. Mungkin Bu, OC, BE, DT ya. Dari O ke C, C ke B, B ke O ke C, C ke E ke B, B ke D, D ke T gitu ya. Kita lihat di sini alirannya seperti apa. O ke C tadi ya. C ke E ke B, B ke D, D ke T ya. O ke C, C ke E ke B, B ke D, ke T. Nah, di sini kita lihat ada 2, E ke B ada 5 ya. B ke D ada 1, D ke T ada 2. Nah, pakai yang 1 karena yang paling kecil ya. Di sini berarti tambah 1. 2 dikurangi 1, ini ada 14. 2 dikurangi 1 adalah 1, masuk 1, di sini jadi 3. OC ke E, 2 dikurangi 1 adalah 1, masuk di sini adalah 3. E ke B, 5 dikurangi 1 adalah 4, masuk sini 1. B ke D, 1 dikurangi 1, 0, masuk ke sini 4. 2 dikurangi 1, 1, masuk ke sini 1, jadi 8, di sini tambah 1, jadi 14. Hasilnya seperti ini ya. 14. Mungkin kan yang lain? Enggak ya, jadi sampai iterasi 7 aja gitu. Sampai jadi berarti ada 14 trip ya, maksimal yang bisa dilampaui oleh si tram tadi. Jadi ada 14, itu nama maksimum flow. Nah, ini masih netball masih kecil ya, masih cenderung nggak ribet. Kalau ribet jadi ribet banget dong Bu ya. Ya bisa jadi ribet banget. Nah, ada cara cepatnya namanya maximum flow minimum cut theorem ya. Caranya gimana? Jadi ada namanya maximum flow minimum cut theorem, itu adalah ketika maksimum itu ditemukan ketika minimum cut value for all cut of the network. Maksudnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Tadi kan kita punya ini ya, di awal kita punya ini 5, di sini 7, 4 dan lain sebagainya tripnya. Nah, kita lihat garisnya ya. Di sini ada A ke D, A ke B, O ke B, O ke D gitu ya. Kita tarik satu garis. Ya. Ini bisa kita tarik juga garis ini, garis ini, garis ini, garis ini. Kita tarik lagi. Ini juga bisa Bu. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita tarik lagi. Mana lagi? Kita cari garis yang searah gitu ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Misal yang di sini. 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 4. 3 tambah 1 4 tambah 7 11 tambah 4 15. Atau yang di sini 3 ditambah 4 7 tambah 5 12 ditambah 4 6 16 gitu ya. Atau yang di sini 3 4 1 6. Jadi 3 tambah 4 7, 7 ditambah 1 8, 8 tambah 6 14 gitu ya. Atau yang di sini 9 ditambah berapa nih? Tambah 6 adalah 15. Nah, kita lihat ada minimumnya ini adalah maksimum trip seharinya gitu ya. Boleh nggak Bu cari yang lainnya? Misal saya mau lihat yang lainnya nih gitu. 5 7 gitu ya. 5 7 2 4 bisa aja, tapi kamu pasti akan dapetin lebih besar gitu ya. Jadi cari minimum penjumlahan yang tadi ini adalah maksimum tripnya gitu ya. Jadi ini maksimum tripnya adalah 14. Jadi di sini kita nggak lihat
berapa sih dari mana ke mana, tapi kita akan lihat berapa sih jumlah trip yang bisa dipakai gitu ya.